Halo semua, kita berjumpa lagi dalam video kali ini dalam channel MX Missionary Tech. Last video saya sudah share berkenan dengan excavator introduction dan juga simple figure berkenan dengan hydraulic system. Jadi untuk video kali ini saya akan uh, share lebih details berkenan dengan hydraulic system dan juga komponen-komponen penting dalam hydraulic system lah untuk especially untuk ini excavator. Untuk excavator ini dia sangat bergantung dengan hydraulic system sebab semua function dalam excavator ini dia menggunakan hydraulic pressure, yang mana hydraulic oil yang masuk dalam pump, main pump, dan main pump itu akan produce tekanan minyak hidrolik, yang mana tekanan hidrolik itu akan dihantar ke komponen-komponen hidrolik seperti motor dan juga hidrolik silinder lah, yang mana bila hidrolik oil ini sudah ditolak masuk ke dalam silinder ataupun motor, dan mesin ini akan bergerak lah. Excavator ini dia boleh bergerak. Jadi hidrolik system dalam excavator ini sangat penting lah, sebab ini adalah dia punya main system untuk kasih gerak ini excavator lah. Okay? Jadi untuk hydraulic system ini kalau kita paham secara teori dia sangat simple lah. Okay? Dia sangat simple lah. Tapi untuk kita paham dalam excavator ini complicated. Okay? Tapi kalau kita paham hydraulic system ini dia sangat simple. Secara teorinya dia simple lah. Dimana hydraulic system ini dia perlu ada ialah pump, tekanan minyak, dan juga piston ataupun silinder lah. Secara teorinya kita boleh paham ini hydraulic system dengan kita rujuk nih hydraulic jack lah. Ini adalah hydraulic jack yang kita pakai selalu untuk angkat atau lift barang yang berat, macam kereta ataupun apa-apa barang yang berat lah. Kita pakai ini hydraulic jack untuk kasih lift ya. Jadi hydraulic jack ini dia ada hand pump ini, lepas itu dia ada silinder, dan juga dia ada piston sini. Bila kita pump dia punya ini kita pump dia guna tangan, dalam silinder ini dia akan produce satu tekanan minyak untuk tolak ini piston keluar sampai dia punya maximum level lah. Oke. Lepas itu bila kita mau kasih turun dia punya silinder, kita akan kasih longgar dia punya adjuster sini lah. Nah, lepas itu semua minyak dalam tuh silinder dia akan rilis dan masuk ke dalam tank dia lah. Oke. Jadi dalam excavator pun dia punya teori pun lebih kurang begitulah. Dalam excavator ini dia ada main pump. Lepas itu main pump tuh dia akan produce ini tekanan minyak, dan bila dia produce tekanan minyak nih, dia akan hantar minyak hidrolik yang sudah pressurized tuh pergi di komponen-komponen hidrolik, macam ini apa hidrolik silinder dan juga motor lah. Dia ada pakai ini motor dan juga ini silinder lah untuk supaya mesin tuh boleh bergerak lah. Oke. Jadi begitulah dia punya secara simple lah teori hydraulic system nih. Kita boleh paham. Komponen utama untuk excavator ini dalam hydraulic system ialah dia punya main pump, dia punya pump, hydraulic pump nih. Okay. So hydraulic pump ini dia sangat penting lah, sebab ini adalah komponen yang akan produce ini tekanan minyak, dan pump ini akan hantar tekanan pressurized
hydraulic oil nih untuk masuk ke dalam komponen-komponen hidrolik lah. Jadi pump ini sangat penting, dia sangat penting sebab inilah dia punya jantung lah, kira macam inilah dia punya jantung lah untuk pump darah, untuk pump ini. Kalau macam manusia kan jantung, jadi jantung dia akan pump darah pergi ke kita punya badan lah. Nah, kalau excavator pula dia guna pump, dia guna ni pump untuk pump hydraulic oil untuk masuk ke dalam dia punya komponen-komponen excavator lah kan. Jadi pump ni dia ada untuk excavator, dia ada 2 jenis, yang mana satu kita panggil ialah gear pump, dan yang satu lagi kita panggil ini piston pump lah. Untuk gear pump kita boleh rujuk dalam gambar ni, dia punya diagram macam mana dia pump minyak hidrolik lah untuk produce ini pressure. Okay. So dia ada gear sini, dia ada pakai gear, dia ada pakai 2 gear. Lepas tu dia akan suction sini ialah dari tangki minyak lah, minyak dari tangki minyak hidrolik dia akan masuk pergi pump sini, dan gear ni dia akan berpusing ikut arrow ni, arah ni kan. Nah, inilah dia berpusing. Lepas tu dia akan pump minyak masuk ke komponen hidrolik lah. Nah, jadi dia guna gear sini. Kalau guna gear ni dia, untuk gear ni, gear pump ni dia punya design simple, dan maintenance dia pun memang tidak susah, senang saja. Bila kita buka dia punya main pump kan, untuk kita servis ke, kita repair kan, dia punya part-part dalam pun kurang. Dan gear pump ni dia tahan lah, untuk jangka masa yang panjang dia tahan lah. Dan dia tidak sangat sensitif lah untuk ini minyak kah, yang kotor kah, apakah semua, dia tidak sensitif. Dia tidak sangat sensitif lah. Dan dia punya cost untuk maintenance pun tidak tinggi lah untuk ini gear pump. Jadi ini adalah ini gear pump lah. Ini gambar untuk gear pump, dia sangat simple. Dia tiada pun yang nampak macam dia ni rumit sangat, sebab dalam dia punya casing ni, nah sinilah dia punya pump, inilah dia punya pump nih, dia punya gear dalam ni. Bila kita buka nih, kita bongkar dia punya pump ni, nggak mau nampak di dalam, cuma gear saja, gear dengan dia punya plate saja, benda-benda kecil semua tiada. Tapi dia ada plate dan dia ada ini gear lah. Sebab ini adalah komponen utama dia, yaitu gear dia. Ini gear yang akan produce pressure untuk supply pergi dia punya komponen lah dalam excavator. Jadi dia sangat simple, tahan, dan juga maintenance pun kurang untuk gear pump. Tapi satu yang masalah dia ni, untuk gear pump dia punya pressure kita tidak boleh adjust. Kita tidak boleh adjust dia punya speed, dia punya hydraulic volume kita tidak boleh kontrol, sebab ini pump dia memang sudah fix, dia punya pressure memang fix. Ini adalah satu jenis pump lah. Ini yang kalau saya tengok ini pump kebanyakan lah, kalau sekarang kami buat maintenance untuk mesin kan, ini excavator, kebanyakannya pump yang pakai ini gear pump ialah mesin-mesin yang sudah lama, yang lama-lama punya fashion lah. Yang dalam channel yang satu lagi, Max Roy Michael, itu kamu boleh cek. Di sana saya ada buat satu mesin yang sudah lama, yang kami buat dari yang buruk, memang buruk, sudah lama packing itu mesin. Agak pun macam 8 ke 7 hingga 10 tahun begitulah sudah mesin itu sudah packing di sana. Dan kami buat dia balik lah, kami restore balik lah dia punya hydraulic system, semua lah kami sudah buat sampai mesin itu boleh
bergerak, boleh function normal lah. Ini kamu boleh cek tuh video, saya ada bagi link di sini. Kamu boleh cek, kamu boleh tengok video itu yang kami restore mesin tuh. Dia agak video itu agak panjang lah, dia banyak part, sebab kami buat tuh mesin pun bukan satu hari sih, dia dalam berapa minggu lah kami buat. So kamu boleh tengok video tuh dari part pertama sampai lah dia boleh working as normal lah, ya. Itu ialah pump yang lama lah, ini untuk pump yang lama punya lah. Bukan juga lama, sebab ini pun kebanyakan ada juga yang pakai ini gear pump, tapi gear pump nih kalau apa, kita mau tengok juga apa sebenarnya yang kita mau guna ini pump untuk apa. Kalau macam untuk kerja-kerja yang low pressure punya, dia just perlu low pressure punya tekanan, kita boleh guna ini gear pump lah, ya. Tapi kalau kita mau yang tekanan yang tinggi punya pump, kita perlu pakai ini piston pump lah. Sebab piston pump ini dia menghasilkan tekanan hidrolik yang tinggi, berbanding dengan ini gear pump lah. Kalau kita kasih bandingkan ini gear pump dengan piston pump lagi tinggi lah dia punya pressure, dan kita boleh adjust dia punya pressure. Dia ada range dia, kita boleh adjust dari minimum sampai maksimum punya tekanan lah. So untuk piston pump nih dia banyak part-part lain lah yang kalau kita tengok dalam gambar nih, dia punya desain pun kita boleh tengok dia banyak part-part lah di dalam. Nah, ini adalah contoh lah yang apa nih, ini piston pump lah yang sudah kena belalah untuk kita tengok dia punya part-part di dalam kan. Ini ialah Kawasaki lah, ini Kawasaki pump nih kalau tidak silap ya. Ini Kawasaki pump nih, saya sudah banyak buat nih pump nih. Channel saya yang satu lagi banyak pump yang kami buat, ini desain lah, ini Kawasaki pump. Dan saya rasa ini pump pun agak famous di market, sebab ini pump dia ada dia punya specialty sendiri. Ini pump dia macam lebih tahan dan lebih kuat lah untuk pump nih. Oke. So beginilah desain dah. Dia menggunakan ini piston lah, atau kita panggil dia plunger, untuk pump minyak masuk pergi di komponen hydraulic system lah, untuk masuk pergi komponen-komponen hidrolik. So dia ada regulator sini, ini regulator lah yang akan kontrol dia punya speed. Kalau macam itu excavator bergerak slow, kita boleh adjust dia punya speed, kasih adjust dia punya regulator sini lah. Kalau kamu kasih dia laju pun boleh, kasih slow pun boleh. So untuk piston pump ni dia menggunakan piston lah untuk isap minyak dari tangki, dan dia juga tolak, piston itu juga akan tolak minyak untuk masuk ke komponen hidrolik. Apa yang kita kena paham ialah, apa yang kita kena tahu ialah part-part di dalam lah. At least kita tahu dia punya part-part di dalam apa. Okay. Jadi untuk piston pump ni dia ada ini valve plate yang bulat. Yang bulat ni ialah valve plate. Valve plate dia ada cylinder block, dan dia ada piston, dia ada swash plate, dia ada shaft. Ya itulah, itu adalah antara part-part penting lah untuk piston pump nih. So itu ialah pump lah, ada dua jenis pump lah yang saya kasih terang tadi kan. Ini gear pump dan juga ini piston pump lah. Ini piston pump yang dalam gambar ini kalau tidak silap saya dia boleh produce dari 34 MPa sampai 39 MPa untuk hydraulic pressure. So ini pressure ini kira tinggi sudah nih. Nah, dia tinggi, sudah kuat sudah nih pressure nih. Dari 34 sampai 39 MPa dia boleh produce lah.
So seterusnya ialah ini moto macam travel moto dan swing moto. Sebab kalau excavator ni dia cuma ada kalau moto dia ada swing moto dan travel moto. Travel moto dia ada 2 kiri kanan. Swing moto dia ada 1 untuk swing, untuk kasih supaya itu cabin kan, dia boleh berpusing-pusing. Kalau travel moto ni untuk dia punya track, untuk dia maju ke depan dan maju ke belakang. Kalau ini swing dia untuk ini excavator punya badan lah berpusing kan. Dia pakai ini. Jadi untuk ini moto ni dia punya desain lebih kurang ini main pump. Cuma dia punya function dia reverse function lah dengan ini main pump. Sebab ini main pump dia ambil power dari engine yang akan supply ini mechanical power kepada pump supaya ini pump boleh produce ini hydraulic pressure kan. Jadi itu pump akan berpusing. Bila dia berpusing dia dapat power dari ini engine. Lepas itu dia akan produce ini tekanan minyak untuk hantar pergi di komponen-komponen hidrolik lah dalam excavator. Tapi kalau untuk motor ni dia reverse function. Tapi dia punya desain sama. Dia gunakan piston juga dalam. Dia guna ini plunger. Cuma ini motor ni dia punya function itu Itu hydraulic pressure dari pump masuk pergi motor dan itu ini ini hydraulic pressure yang akan kasih pusing dia punya motor. Nah, beginilah kalau motor dia beginilah. Ini adalah gambar contoh travel motor lah. Inilah yang menggerakkan itu mesin ke depan dan ke belakang lah. Kalau macam engine dia supply mechanical power kepada pump. Tapi kalau motor ni dari hydraulic pressure dia supply mechanical power untuk ini motor, untuk ini gearbox. Ini dia punya final drive di sini, final drive gear ni. Dia akan supply dari motor ni dia akan supply power pergi gearbox ni final drive gear untuk kasih pusing ini, untuk kasih bergerak tu mesin lah. Kalau macam swing motor untuk kasih swing itu excavator. Kalau untuk travel motor dia untuk kasih gerak ni mesin maju ke depan dan maju ke belakang. Oke, part seterusnya komponen hidrolik seterusnya ialah ini control valve. Oke, so ini adalah gambar control valve. Jadi control valve ini berfungsi sebagai main control untuk ini hydraulic system lah. Maksudnya segala pergerakan, segala function-function yang ada dalam excavator yang melibatkan sistem hidrolik semuanya bergantung kepada ini control valve lah. Okay. So which mean kalau excavator tu mau gerak bucket, arm ataupun boom, semuanya semua function tu akan dikawal oleh control valve nya lah. Okay. So control valve nya akan distribute minyak dari main pump dan pergi ke silinder dan juga motor lah. So ini adalah gambar jadilah, gambar control valve. So kalau control valve ni part dia besar juga lah. Dia kalau macam kalau dalam gambar ni dia kecil lah. Tapi kalau dalam di mesin tu memang dia besar lah. Banyak hose yang melekat di control valve ni. Macam dalam gambar ni lah. Nah, dalam gambar ini adalah control valve yang baru kami siap servis dulu lah. Dan beginilah macam mana keadaan control valve tu. Dia banyak hose hidrolik yang melekat di control valve lah.
So, kalau di sini ini semua nih kalau kami buka nih control valve kan, nah, macam dalam gambar nih kamu nampak sini ada banyak marking. Nah, sebab uh, sebab saya mau pastikan yang dia punya host tuh memang pasang yang tempat yang betul lah. So lebih baik marking lah supaya senang pasang dan tidak payah macam cari-cari lagi. Sebab kalau host ini kan kalau dia terbalik pasang apakah, memang dia akan efek sama itu hydraulic system. Ya, walaupun host kecil saja pun dia memang dia akan efek sama ini operation hydraulic system lah. So ini kena hati-hati selalu pasang lah. So sentiasa kena marking lah. Kalau saya punya style memang saya kalau buat ini control valve, service kah ataupun repair kah, memang saya akan marking. Setiap host tuh saya akan marking lah. Supaya lebih senang untuk install. Tidak payah lagi macam lepas pasang semua, lepas itu cari-cari host dia lagi semua. Lebih baik yang sudah kena marking, tinggal pasang saja. Oke, so inilah control valve. Inilah yang akan kontrol semua function dalam excavator lah. Kalau kamu masuk dalam cabin itu excavator, dia ada dua handle kan ini. Dia ada dua handle. Jadi handle ini sebenarnya dia punya host tuh dia ada ini pilot, kita panggil itu pilot. Di sana dia akan ada host yang dari main pump, dari gear pump di main pump, dia akan supply pressure pergi pilot sana, dan dari pilot sana bila kita kasih gerak tuh itu handle, pilot sana dia akan hantar respon pergi di control valve, dan control valve ini dia akan distribute minyak pressure, hydraulic pressure pergi ke yang dimana kamu kontrol tuh lah, yang mana kena kontrol. Ini control valve pun nanti saya akan terangkan lagi lah, saya akan buat satu video lagi yang spesifik untuk ini control valve, sebab ini control valve pun rumit. Dia memang banyak benda yang kita mau tahu di control valve ini. Kalau part-part yang penting dalam control valve ini dia punya spool, relief valve, main relief, dan juga valve-valve yang kecil lah. Nah, itu semualah, dan dia sangat banyak sih, sangat banyak part kecil-kecil. Kalau kalau macam dibandingkan maintenance untuk control valve dengan main pump, control valve lagi rumit membuat, lagi 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 complicated lah, sebab dia banyak part kecil-kecil. Nah, lepas itu kita mesti mutility pasang, tidak boleh yang terbalik. So untuk control valve ini maintenance dia yang selalunya yang saya buat, kita buat service dan juga repair lah untuk ini control valve. Selalunya masalah yang terjadi ialah dia punya control valve sudah leaking, dan juga adalah ya beberapa yang ini spool dia yang jam, ada yang masalah ini relief valve dia punya getah sudah mati. Nah, sebab dalam control valve ini dia sangat banyak ini o-ring, dia ada yang kecil, ada yang besar, dan ya banyak yang kecil lah. Kalau masa mau buat ini maintenance ini control valve, so kena pastikan semua o-ring itu sudah pasang. Kalau tidak, dia akan leaking lah, kuat leaking. Untuk o-ring ini selalunya dia sangat sensitif lah. Ini o-ring seal ini kan, dia sangat sensitif lah. So sebagai contoh macam kalau mesin kamu kan macam dia ada mengalami masalah macam bila dia sudah panas, dia punya minyak hidrolik sudah panas, lepas itu dia punya power pandai drop. Nah, ini salah satu masalah dia ialah dari o-ring dia. Dia punya o-ring seal tuh. Dia punya o-ring seal tuh sudah mati. Nah, bila dia sudah mati, dia sudah keras, itu bila minyak ini sudah panas, dia akan makin cair. Dia makin cair. Okay? Jadi bila dia sudah panas, tekanan minyak tuh akan loose di sana, di
yang o-ring yang mati itu kan, nah, dia loose di sana. Jadi itulah sebab dia kenapa bila mesin itu sudah panas, excavator itu sudah panas, dia dia punya power drop. Nah, itu antara satu sebab lah. Nah, itu antara satu sebab. Banyak lagi lah sebab-sebab yang lain, yang problem-problem yang lain untuk ini control valve. Nah, nanti saya akan share lah satu-satu. Oke. Untuk hari ini saya akan kasih terang lah sedikit-sedikit berkenan dengan ini control valve dulu. Nanti saya akan kasih terang lagi lebih lanjut nanti. Saya akan buat video lagi untuk spesifik untuk ini control valve lah. Saya ada beberapa video yang buat ini control valve di saya punya YouTube channel yang satu lagi, Max for Michael. Kamu boleh cek, link ada di description untuk channel saya yang satu lagi. Dan saya ada juga bagi link di atas inilah untuk video tuh. Kamu boleh cek lah, kamu boleh tengok macam mana sebenarnya cara kami buat maintenance untuk ini control valve. Nah, jadi kamu boleh tengok lah. Ada beberapa video saya sana lah yang kami buat di control valve. Yaitu untuk control valve. Lepas tuh, oke, ini adalah dia punya main relief lah. Ini adalah komponen hydraulic yang control pressure, untuk kontrol ini apa, tekanan minyak hidrolik nih. Nah, supaya dia tidak terlalu tinggi, dia tidak terlalu rendah, dia ngam-ngam, yang mengikut kesesuaian mesin diperlukan lah untuk itu mesin. Jadi inilah yang digunakan untuk kontrol ini pressure lah, relief valve, yang kamu setting itu pressure berapa kamu mau untuk ini silinder, motor, semualah kamu setting di sini. Nah, boleh kasih, kalau kamu masih ketat dia makin kuat pressure, kamu kasih longgar dia makin rendah lah dia punya pressure. Nah, ini adalah relief valve lah. Inilah relief valve. Kalau macam kamu nampak di sini control valve sini, kamu nampak juga bentuk dia ini, kan? Nah, inilah ini relief valve. Jadi relief valve ini dia punya fungsi ialah dia akan kontrol itu pressure yang masuk dalam silinder atau motor sampai 4000 saja. Nah, dia tidak boleh lebih. Kalau dia sudah sampai 4000, dia punya part di dalam itu dia punya piston. Nah, jadi bila dia sudah sampai 4000, piston itu akan buka begini. Dia akan rilis itu pressure yang lebih. Excess pressure itu dia akan rilis, dan dia akan yang pressure yang excess itu dia akan masuk pergi tangki balik lah. Pergi tangki, ataupun dia pergi return pergi coolant, baru pergi tangki lah. Sampai itu level 4000 tuh dia akan kasih lepas semua minyak tuh, yang selebihnya pergi balik tangki lah. Nah, begitu. Jadi inilah function dia. Ini sangat penting. Kalau ini rusak kan, kadang-kadang kalau dia rusak, dia jam di dalam kan, bila kamu kasih masuk habis itu kan atau bucket kan, dia pandai mati kan. Nah, ini salah satu dia punya problem. Bila ada jam di dalam, itu part dia di dalam jam kah, rusak kah, apakah jam lah selalunya. Itu pressure dia terlampau tinggi. Nah, dia sudah tinggi sangat. Dia tidak boleh buka, sudah dia punya piston tuh dia tidak bergerak sudah. Nah, jadi dia jam di dalam. Jadi bila kamu masuk, dia sampai habis itu itu pressure akan dia tidak dapat relief, dia tidak akan rilis, dia tidak akan macam kasih lepas tuh yang pressure yang lebih. Jadi dia sangat tinggi. Bila dia sangat tinggi, engine yang akan paksa, engine yang akan macam kena paksa lah, jadi itu engine akan mati. Nah, begitu. Part seterusnya ialah ini silinder lah. Nah, ini silinder lah. Ini ialah dia punya apa? Itu hydraulic cylinder. So, inilah bentuknya hydraulic cylinder. Ini kita panggil dia ialah double acting cylinder. Nah, dia two way lah, two way function. Dia satu untuk keluar, satu untuk masuk. Dia dua masuk itu minyak hidrolik dari control valve kan, dia ada dua, atas dan bawah. Jadi dia itu silinder dia boleh keluar dan dia juga boleh masuk. Nah, kalau yang single acting tuh dia macam itu apa? Dia ada yang single acting punya lah. Maksud dia single acting ini dia satu saja pressure masuk. Nah, dia dari bawah lah ataupun dari atas begitu, satu saja.
Nah, selalunya kalau single acting ini dia macam contoh macam itu dump trucknya, lori punya dump truck tuh, dia punya silinder belakang tuh untuk dump truck. Nah, itu kalau lorimnya dia single acting sebab dia untuk tolak itu bucket naik ke atas ya, itu bucket lori kan begini, dia tolak begini naik ke atas ya. Nah, bila sudah sampai atas, dia akan release itu pressure, bucket sendiri pelan-pelan akan turun begini. Nah, dia tidak untuk kasih turun begini, tapi itu berat ataupun itu beban itu bucket sendiri yang tekan dia turun bawa balik. Nah, itu single acting. Kalau ini excavator punya dia guna double acting. Dia kalau macam bucket kan dia macam ini bucket, dia itu bucket boleh buka begini dan dia boleh tekan begini ke silinder. Dia double acting, dia untuk buka dan dia untuk tekan begini masuk. Nah, dia double acting lah untuk silindernya. Oke. Jadi untuk silinder ini dia simple saja lah untuk silindernya. Oke, jadi macam dalam gambar inilah dia punya dalam ini dia lebih kurang macam gambar nih. Di tengah-tengah sini dia ada piston. Nah, jadi piston sana tuh dia akan ada seal di sana. Seal supaya minyak yang dari sebelah punya side tidak tembus pergi sebelah. Nah, yang sebelah pun tidak tembus. Jadi itu piston atau dia punya piston rod pun dia boleh bergerak perfectly lah, tidak leaking ke apakah, nah, dia kuat lah. Okay. Jadi untuk maintenance ini apa ini hydraulic cylinder dia senang saja, cuma dia berat saja lah. Itu saja, tapi dia punya dalam semua senang. Kita tukar seal dia balik, reseal saja. Nah, kadang-kadang kalau kalau macam masalah mesin kan, kalau contoh macam ini mesin kita itu hexabeton kan kita angkat dia punya boom naik ke atas begini, sudah angkat begini naik ke atas, lepas itu kita kasih biar dia begitu kan. Terus kalau kamu nampak tuh dia punya tangan kan, dia punya boom tuh kan pada jatuh pelan pelan begini kan, walaupun kamu tidak kasih gerak ke handle dia pada jatuh pelan pelan begini. Nah, itu salah satu masalah ya dia punya seal nih sudah rusak lah, dia sudah loose. Nah, tapi itu antara satu sebab lah, dia banyak lagi sebab lain lah. Sebab lain dia ialah dia punya main relief, dia punya relief buffnya seal sudah loose. Nah, macam saya cakap tadi, kalau dia sudah keras itu pressure dia akan tembus, jadi dia tidak dapat tahan itu pressure hydraulic lah, hydraulic pressure dia tidak dapat tahan, dia loose. Lepas itu bila kamu angkat tuh tangan sampai begini dia tidak dapat tahan, jadi dia loose to pressure, yang pressure itu semua balik pergi tangki. Jadi itu relief buff pun salah satu sebab. Relief buff yang inilah. Nah, salah satu sebab lah ini. Ini kecil sih ini barang nih, tapi dia penahan ini pressure. Nah, ini pun salah satu sebab. Ya. Jadi kalau macam contoh kamu sudah buat dua-dua pun masih juga sebab lain lagi ialah dia punya ini silinder sudah makan lah, sudah dia punya barrel di dalam yang bulat begini kan, sudah kena makan dia punya sini tapi. Nah, mungkin sebab itu silinder sudah lama, itu mesin sudah lama, ataupun sudah beberapa puluh tahun sudah kena pakai itu mesin. Nah, memang itu dia punya barrel pun di dalam pun sudah kena makan lah. Itu sajalah untuk video kali ini berkenaan dengan hydraulic system dan juga komponen-komponen penting dalam hydraulic system. Ini macam yang saya share tadi, main pump, control valve, hydraulic motor, hydraulic cylinder, dan juga part-part kecil lah macam ini relief valve dengan main relief. Jadi itulah part-part yang penting dalam hydraulic system. So untuk next video saya akan share berkenaan dengan ini main pump. Kita akan tengoklah lebih details part-part yang ada di dalam main pump ini, dan saya akan share lah macam mana dia punya function, macam mana dia berfungsi. Lepas itu saya akan share juga berkenaan dengan masalah-masalah main pump yang sering berlaku, dan juga
cara untuk buat maintenance lah untuk ni main pump. Oke, jadi ya itu saja untuk hari ini. See you guys on the next video.